Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai artikel dengan judul Pengabdian Masyarakat mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB di masa pandemi COVID-19 Desa Bendosari. Nah, teman-teman, sebelum saya membahas dan memaparkan mengenai artikel ini, penyusunan artikel ini di bawah bimbingan Dr. Sangayu Putu Rahayu, SHMH, dan disusun oleh saya sendiri, Putri Aryandini, Eni Budi Astuti, Siti Khadijah, dan Tisatun Maulida. Nah, bahasan pertama yakni mengenai pendahuluan atau latar belakang mengapa sih dilaksanakannya pengabdian adaptasi kebiasaan baru di Desa Bendosari. Nah, pertama-tama kita sudah ketahui bersama bahwa COVID-19 yang pertama kali ditemukan pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Cina. Kemudian di Indonesia sendiri baru ditemukan pada bulan Maret 2020, yang mana virus ini semakin memakan korban jiwa, korban kematian, ditandai dengan artinya merupakan krisis kesehatan global dunia. Namun, COVID-19 ini semakin lama sedikit demi sedikit mengalami penurunan karena pemerintah menerapkan berbagai kebijakan persebaran COVID-19 seperti PSBB, kemudian bekerja dari rumah, sekolah daring, dan lainnya. Nah, kebijakan tersebut salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan atau yang biasa disebut dengan 5M. Tetapi fakta di lapangan bahwa penurunan kasus COVID-19 ini membuat masyarakat sering lalai dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, sosialisasi akan adaptasi kebiasaan baru harus tetap digalakkan supaya masyarakat bisa tetap menerapkan prokes atau meningkatkan prokes sehingga tidak terjadi lonjakan kasus berikutnya. Nah, selanjutnya yakni metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian adaptasi kebiasaan baru. Ada 4. Yang pertama, sosialisasi, yakni memberikan edukasi mengenai pentingnya adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat. Kemudian, pembagian masker, yakni sebagai contoh mengenai adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat yang sebelumnya belum terbiasa memakai masker kemudian dapat terbiasa memakai masker, yakni selanjutnya pembuatan hand sanitizer. Bersama-sama masyarakat membuat hand sanitizer sebagai bagian dari adaptasi kebiasaan baru. Selanjutnya yakni bimbingan belajar, membantu anak-anak memahami materi sekolah dan menyelesaikan tugas sekolah. Nah, pembahasan yang pertama yakni mengenai sosialisasi, yakni dengan memberikan edukasi mengenai gerakan 5M, dimulai dari bagaimana cara memakai masker yang benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas juga interaksi. Nah, kegiatan ini atau kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara langsung terbatas, misalnya dengan door to door atau mengunjungi satu persatu masyarakat. Kemudian menempelkan poster di beberapa tempat strategis yang biasa dilalui oleh masyarakat, seperti pos kamling, rumah-rumah yang di pinggir jalan, dan sebagainya. Kemudian juga dilaksanakan melalui daring, yakni dengan mengunggah poster melalui media sosial, baik grup WhatsApp maupun Instagram. Nah, respon dari masyarakat sendiri terhadap sosialisasi kebiasaan baru, yakni masyarakat senang dan antusias karena atau ditandai oleh banyaknya pertanyaan. Kegiatan selanjutnya yakni pembagian masker. Pembagian masker merupakan tindak lanjut dari sosialisasi adaptasi kebiasaan baru dengan tujuan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian juga membiasakan atau memulai masyarakat yang sebelumnya tidak pernah memakai masker untuk lebih
taat prokes dengan memakai masker misalnya. Karena pada kenyataannya di lapangan banyak masyarakat yang di saat di luar rumah atau sedang berada di kerumunan tidak memakai masker. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara membagikan masker satu persatu kepada masyarakat. Kemudian respon dari masyarakat sangat senang dan antusias terhadap kegiatan pembagian masker tersebut. Kegiatan selanjutnya yakni pembuatan hand sanitizer. Tujuannya untuk mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Selain itu, pembuatan hand sanitizer juga sebagai alternatif ketika seringkali membeli hand sanitizer di pasaran nih, maka akan mengeluarkan uang yang cukup mahal, sehingga untuk membuat hand sanitizer sendiri akan memerlukan uang yang lebih sedikit. Kemudian pelaksanaan dari pembuatan hand sanitizer yakni dilakukan secara langsung dan juga mengunggah poster pembuatan hand sanitizer di media sosial. Kemudian respon yang diberikan kepada masyarakat sangat antusias. Dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa. Kegiatan selanjutnya yakni pendampingan belajar pada anak SD. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai macam jenjang kelas di SD, mulai dari kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Nah, tujuan dari kegiatan ini yakni dapat sedikit banyak membantu memahami materi-materi pelajaran juga menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Kemudian pelaksanaan dari pendampingan belajar pada anak SD ini dilakukan secara langsung terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, respon dari anak-anak sangat senang, bahkan orang tuanya pun merasa senang karena dapat sedikit terbantu oleh adanya kegiatan ini. Nah, simpulan dari kegiatan pengabdian adaptasi kebiasaan baru di Desa Bendosari ini, harapannya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana pentingnya menjaga protokol kesehatan, sehingga dapat berpartisipasi dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19. Kemudian, acara pengabdian yang dilaksanakan di Desa Bendosari ini dilaksanakan baik secara langsung maupun secara daring. Nah, ada 4 bentuk kegiatannya. Yang pertama ada sosialisasi, kemudian pembagian masker, pembuatan hand sanitizer, dan juga pendampingan belajar siswa SD. Kemudian secara keseluruhan, pendampingan berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon positif dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Sekian pemaparan mengenai pengabdian masyarakat mengenai adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 Desa Bendosari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.